إلى حضرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وصحابته والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الشافعية المحققين وأولياء القوم أجمعين، ثم أرواح جميع مؤلفي كتبنا ومصنفي كتبنا، وخصوصا مصنفا مختصر تذكرة القرطبي الشيخ عبد الوهاب أشارني وإلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، وإلى جميع مشايخنا ومربي أرواحنا، وخصوصا شيخنا أحمد جزولي ومبهني رجا جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا حميم طاهر جزولي وشيخنا فؤاد منيب جزولي وشيخنا منيب جزولي وشيخنا محفوظ شرات وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيد بن دخلان شيخنا عبد الله بن بخاري وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم تعم بركات إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين، ولقضاء الحوائج ولحصول المقاصد مقاصد الدنيا والآخرة، ولكل نية صالحة، ولشفاء مرضانا ومرضى المسلمين شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما ولا ألم ولا شافع إلا أنت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. Babuma, bermula ini itu bab menerangkan perkara jaa yang datang apa ma fi busyrol mu'mini, di dalam kebahagiaan seorang mukmin, fi qabrihi, di dalam kuburannya mukmin, wa fi ta'awudhi, dan di dalam memohon perlindungan, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Bab ini menerangkan tentang kebahagiaan yang diberikan Allah kepada seorang mukmin di dalam kuburnya dan di dalam masalah memohon perlindungan dari siksa kubur. Ruwiya, diriwayatkan, an Ka'bil Akhbar, dari Ka'bil Akhbar. Apa annahu? Riwayat annahu sesungguhnya tingkah itu, karena ada siapa Ka'bul Akhbar, atau annahu sesungguhnya Ka'bul Akhbar itu, karena ada siapa Ka'bul Akhbar itu, yaqulu berkata siapa Ka'bul Akhbar, idza wuti'al abdu as-solihu fi qabrihi ikhtawashathu a'maluhu sholihah fataji'u malaikatul azab ila akhirih. Idza wuti'a, di dalam ketika diletakkan siapa al-abdu, seorang hamba, as-solihu, yang soleh, ketika seorang yang soleh itu diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburannya al-abdu soleh, ya, seorang hamba yang soleh itu kok diletakkan di dalam kuburannya, ikhtawasathu, maka mengelilingi, ya, mengelilingi pada al-abdu soleh apa a'maluhu, beberapa amalnya al-abdu soleh, as-solihatu, yang baik, apa amal. Kita orang mukmin ketika berada di dalam kubur itu kita dikelilingi oleh amal-amal kita, amal kebaikan kita. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari malaikatul azab, dari malaikat siksa. Ketika kita sudah berada di kubur, kemudian amal baik kita sudah mengelilingi kita, fataji'u, maka datang siapa malaikatul azabi, malaikat siksa, min qibali rijlaihi, pertama yang didatangi min qibali rijlaihi, dari arah dua kakinya abdus soleh.
Malaikat mendatangi dari sisi kakinya. Fataqulu, maka berkata apa, as-sholatu sholat. Mengatakan apa? Ilaikum anhu. Ilaikum, menyingkirlah kalian anhu dari Abdus Sholeh. Sholat dari arah kaki kita, dia akan menghalau malaikatul azab untuk mendatangi Abdus Sholeh tadi. Faqad ansoba, maka benar-benar menegakkan siapa Abdus Sholeh. Faqad ansoba, maka benar-benar menegakkan siapa Abdus Sholeh jismahu, pada jasadnya, pada raganya Abdus Sholeh. Sudah, titik. Karena seorang hamba yang soleh itu badannya dia pakai untuk menegakkan sholat. Nah, karena itulah kemudian sholat melindungi kita. Ya, kita menjaga sholat kita akan melindungi kita. Fayatuna, maka mendatangi siapa malaikatul azab. Malaikatul azab tidak berhenti di situ. Dia mendatangi lagi pada Abdus Sholeh min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya Abdus Sholeh. Karena dari kaki tidak bisa, ya, tidak bisa mendekat, akhirnya ke arah kepalanya. Ya, kitab ini adalah Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Sesudah dari arah kepalanya, fayaqulu, maka berkata, apakah bisa? Fayaqulu, maka berkata, apa siam, giliran puasa. Ya, apa siamu, puasa, la sabila lakum alaih. Pada ucapan la sabila lakum alaih, la sabila, tidak ada jalan itu maujud lakum, bagi kalian, malaikatul azab, alaihi, atas Abdus Sholeh. Nggak ada jalan bagimu, bagi kalian wahai malaikatul azab, untuk mendatangi Abdus Sholeh ini. Faqad kana, maka benar-benar ada siapa Abdus Sholeh. Kenapa puasa membela si orang soleh tadi? Itu ya dulu panjang atau lama apa dhama'uhu, hausnya Abdus Sholeh, wa atshuhu, dan maksudnya apa? Laparnya, ya, laparnya Abdus Sholeh. Dia itu menjaga, dia itu berpuasa menahan haus dan laparnya. Nah, makanya sekarang saya yang melindungi dia, kata puasa. Fidari dunya, di dalam dunia. Lillahi, melakukan puasa itu lillahi, karena Allah azza, maha agung, wa jalla, dan maksudnya maha agung. Dari kepala tidak bisa, fayatunahu, maka mendatangi siapa malaikatul azab pada Abdus Sholeh. Min kibali jismihi, dari arah jasadnya, raganya Abdus Sholeh. Akhirnya pokoknya datengin lagi dari sisi yang lain, ya. Dari depan, dari bawah sudah, dari atas sudah, dari samping sekarang. Fayaqulu, maka berkata, apal hajju, haji, wal jihadu, dan jihad, ilaikum anhu, pada ucapan ilaikum anhu, faqad ansoba jismahu wa at'aba badanahu wa hajja wa jahada lillahi azza wa jalla. La sabila lakum alaih, ya, pada ucapan ilaikum anhu. Ilaikum, menyingkirlah, anhu, dari Abdus Sholeh. Ilaikum bermakna menyingkir itu karena ada anhunya di belakangnya. Ya, kalau nggak ada anhunya, ya nggak bermakna menyingkir, menjauh, tidak bermakna menjauh. Faqad ansoba, maka benar-benar menegakkan siapa Abdus Sholeh jisbahu, pada raganya Abdus Sholeh. Wa'ad aba, dan memayahkan siapa Abdus Sholeh badanahu, pada badannya Abdus Sholeh. Wahajja, dan haji siapa Abdus Sholeh. Wajahada, dan berjihad siapa Abdus Sholeh lillahi, karena Allah azza wa jalla. La sabila, tidak ada jalan itu maujud lakum, bagi kalian, alaihi, atas Abdus Sholeh. Sekarang giliran yang melindungi adalah haji dan jihadnya.
ya, perjuangannya dalam memperjuangkan agamanya Allah, ya, haji, jihad, ya, dilakukan semuanya karena Allah Ta'ala, maka mereka pun tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan membiarkan si pelakunya untuk disiksa di alam kubur. Lalu bagaimana? Fayatunahu, maka mendatangi siapa malaikatul adzab pada Abdus Soleh min kibali yadaihi, badannya nggak bisa dimasuki, nggak bisa didekati. Sekarang tangannya mungkin bisa, min kibali yadaihi, dari arah dua tangannya Abdus Soleh. Fadaqulu, maka berkata apa? Sodaku tu sodakoh, datanglah sodakoh. Kufu an sahibi, kufu mencegahlah kalian atau menyingkirlah, ya, bermakna sama, ya, menyingkirlah kalian an sahibi, dari pemilikku, jangan dekati pemilikku. Fakam, maka itu banyak, min sodakotin, dari sedekah, qad khurijat, yang telah dikeluarkan apa sodakoh, min hatainil yadaini, dari inilah kedua tangan. Karena dari dua tangan ini sudah keluar sedekahnya, maka saya sebagai sedekah saat ini pun tidak akan membiarkan kalian mendekati dia melalui kedua tangannya, ya. Hatta waqa'at, sehingga jatuh apa sodakoh, nyampe apa sodakoh, fiyadillahi, di dalam kekuasaan atau di dalam tangannya Allah Azza wa Jalla. Keluar sedekah ibtigha'a wajhihi, karena mengharapkan atau mencari zatnya Allah. Maknanya adalah ibtigha'a wajhi adalah karena keridhaan Allah. Dia melakukan sedekah tidak lain tidak bukan karena Allah, bukan sedekah karena hal lain. Jadi yang akan memberi manfaat kepada kita adalah amal-amal soleh kita, yang semuanya itu kita kerjakan karena Allah. La sabila, tidak ada jalan itu mawjud lakum, bagi kalian, alaihi, atas Abdus Soleh. Qala, berkata siapa Ka'bul Akhbar, fayaqulu, maka berkata siapa al malaku, malaikat, lahu, pada Abdus Soleh, nam, hanian, tibta hayyan wa mayyitan. Nam, tidurlah, hanian, dalam keadaan enak, tibta, baik, berbuat baik siapa kamu, ya, hayyan, dalam keadaan hidup, wa mayyitan, dan dalam keadaan mati. Atau tibta, baik siapa kamu, hayyan, dalam keadaan hidup, mamaitan, dan dalam keadaan mati. Kamu hidupmu, matimu, semuanya enak, semuanya nikmat, semuanya baik, semuanya bagus, kata malaikat. Qala, berkata siapa al imamu, Imam Al-Qurtubi rahimahu, semoga merahmati pada Imam Qurtubi, siapa Allah, hada, bermula inilah, fataqulu sholatu ilaikum anhu, ya, kisah dari pertama bahwa amal baik itu akan melindungi, mengelilingi jasad hamba yang soleh, kemudian mereka melindungi pemiliknya dari malaikatul azab. Itu liman, bagi orang akhlaso, yang mengikhlaskan siapa man, berbuat ikhlas siapa man, lillahi, karena Allah Ta'ala, fi a'malihi, di dalam amal-amalnya man. Karena semua amal yang tadi dia yang melindunginya itu dia lakukan ketika di dunia karena Allah. Wasaddaqo, dan membenarkan, ya, siapa man Allah, pada Allah, fi qoulihi, di dalam firman-Nya Allah, wa fi'li, dan perbuatannya Allah. Atau bisa dimanakan wasaddaqo, dan benar siapa man Allah, pada Allah, fi qoulihi, di dalam ucapannya man, wa fi'lihi, dan perbuatannya man. Jadi bisa wasaddaqa Allah fi qoulihi wa fi'lihi, kembalinya kepada Allah, bisa fi qoulihi wa fi'lihi, kembalinya kepada manusianya. Ya, kitanya yang beramal melakukan semuanya ini, baik perbuatan dan
semuanya itu sama-sama karena membenarkan kepada Allah, perintahnya, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Artinya yang kita lakukan semata-mata berdasarkan tuntunan yang Allah turunkan kepada manusia. Wa ahsana, dan membaikan, ya, membaikan siapa man niyatahu, pada niatnya man, lahu, karena Allah Ta'ala, fi ala niyati, di dalam keadaan terang-terangannya man, baik itu di dalam kondisi terang-terangan di hadapan orang lain, wasirhi, dan di dalam keadaan rahasia nyaman, baik zahir maupun batin. Lianna mislahada, karena sesungguhnya seperti inilah man, waladhi, yaitu orang, takunu, yang ada apa, a'maluhu, amalnya man itu hujjatan, menjadi hujjah, lahu, bagi alladhi, atau lahu, bagi man. Nah, orang yang beramalnya ikhlas, ya, melakukan setiap ucapan dan perbuatannya selaras karena Allah, tidak berbeda, perbuatannya apa, ucapannya apa, hatinya apa, itu kalau berbeda ya nggak masuk dalam kategori ini. Karena memang semuanya selaras, ya, maka amal-amal manusia tersebut bisa menjadi hujah, bisa menjadi pelindung dia dari tadi azab kubur. Ini komentarnya Imam Qurtubi. Wa amma amsaluna, adapun bermula orang-orang yang seperti kita, kata Imam Qurtubi. Ya, kalau melihat komentarnya Imam Qurtubi berat ini bagi kita nih. Imam Qurtubi aja menganggap dirinya tidak termasuk yang tadi amalnya bisa menjadi hujah, lagi mana kita, ya. Wa amma amsaluna, adapun bermula orang-orang yang seperti kita, minal mudnibin, dari orang-orang yang melakukan dosa, al khotoin, yang selalu melakukan kesalahan, yang banyak kesalahannya, itu fakot yaf'alu, maka terkadang melakukan siapa amsaluna, kita ini, bahkan mungkin yang nggak tahu, bukan fakot, kalau kita bukan fakot yaf'alu. Kalau fakot yaf'alu terkadang melakukan, artinya masih melakukan sesuatu yang memang benar, sesuai. Ini fakot yaf'alu jami'a hadil umuri, pada semua inilah perkara, riyaan, karena riyaan karena ingin dipuji, riyaan karena riya, wasum'atan, dan karena ingin didengar oleh orang lain. Bisa karena riya, bisa karena, terkadang melakukannya karena riya dan karena sum'ah. Nah, kalau kita, ya, malah terkadangnya yang benar. Terkadang qad masuk ke dalam fi'il mudhari itu taklil maknanya, sedikit sekali. Ya, Imam Qurtubi memasukkan dirinya dan orang-orang golongannya sebagai orang yang terkadang riya, terkadang sum'ah, sedikit masih melakukan, tapi masih melakukan amal karena riya, karena Nah, kita kebalik, terkadang baik. Nah, ini kan lebih sedikit lagi, ya. Banyakannya mungkin riya, sum'ah. Ingat yang riya, termasuk riya, ya, dalam kitab Maghrur itu, ya, Al-Kasfu wa Tabyin, salah satu riya amal itu ketika kita itu nggak ada orang, kita lakukan, tapi kalau ada orang kita tinggalkan. Itu termasuk riya itu. Padahal kalau menurut kita itu gak riya. Justru amal kita yang tidak karena manusia. Kita, nggak ada orang nih, sholat tahajud banyak. Tiba-tiba ada temen nih, ya, ada temen nongkrong sampai malam. Ada temen, kalau saya sholat tahajud maka saya akan dibilang riya, takut dibilang riya, akhirnya malam ini libur dulu. Ini pun menurut Kasfu wa Tabyin termasuk riya. Kenapa? Berarti amal kita bukan lillahi ta'ala, tapi karena
nggak ada manusia. Karena nggak ada manusia, makanya kita beramal. Ketika ada manusia, kita nggak beramal. Berarti masih dipengaruhi penghambaan kita kepada Allah dengan ada dan tidaknya manusia. Harusnya ya nggak peduli mau ada orang apa nggak sholat. Tapi juga susah. Kadang-kadang sebentar ya, saya nggak bisa ninggalin. Nah itu juga bahasa-bahasa yang menandakan dia itu. Atau kok lama banget? Ya sebentar, absen. Nah susah ya. Artinya memang untuk bisa selamat dari riya, ada dan tidaknya manusia itu butuh pembiasaan. Kalau orang udah biasa nggak peduli mau diomong mau ngangkat, dia diem aja dan nggak perlu juga ngasih tanda begitu. Ntar subhanallah astagfirullahaladzim, capek juga. Nggak kayak gitu ya, hilang semua. Pokoknya kelihatan lah orang yang biasa sama orang yang nggak biasa, orang yang baru melakukan sama orang yang sudah biasa melakukan. Nah itu, dan itu harus dilalui, harus masa percobaan itu kita harus, walaupun mungkin awal-awalnya ya ria lah ya, nggak apa-apa, tapi yang penting niatnya kita kesananya nggak ria, karena nggak mungkin orang mau selamat dari ria itu tanpa melalui proses tadi itu. Saya nggak akan, percuma juga kan kita sholat malam misalkan, atau sholat sunnah apapun atau puasa atau apapun, percuma kalau ria. Sehingga apa? Nanti kalau saya udah ikhlas benar-benar baru amal, ya nggak akan pernah beramal. Karena ridho, ikhlas ya lillahi ta'ala, bebas dari sum'ah, bebas dari ria, bebas dari ghadab dan seterusnya, itu semuanya tidak bisa kecuali dilalui melalui tajribah, melalui dipraktekkan, melalui proses. Ya awal-awal ria jangan terus lakukan, ya nggak bakal nanti suatu saat, karena memang kita punya tujuannya ke sana, ya kita akan sampai. Karena tidak akan ada orang yang bisa bebas dari ria tanpa melalui proses, nggak bakalan ya. Itulah ngolah rasa namanya ya. Kita dalam beribadah itu tidak cuma sekedar syarat dan rukun, kita juga harus masuk ke dalam ranah perasaan, hati, pikiran, itu harus kita atur. Dan itu hanya dilakukan dengan itu tadi, dengan dicoba, dengan dilatih. Nggak mungkin bisa tanpa adanya latihan. Nah menurut Imam Qurtubi, amsaluna tadi mudhibin khotoin, kita itu masih mudhibin, faqat yaf'alu jami'a hadil umuri riya'an wa sum'atan. Maka falatadfa'u, maka tidak bisa menolak ya apa hadil umur anhu dari amsaluna, orang-orang seperti kita, kata Imam Qurtubi. Makanya amal kita tidak bisa melindungi kita nanti. Nah, kata Imam Qurtubi, kata kita gimana kalau Imam Qurtubi aja bilang begitu ya. Makanya jangan merasa selamat, jangan merasa cukup hanya dengan amal soleh ya. Syukur-syukur amal soleh kita melindungi kita, tidak pun kita masih punya yang namanya doa. Makanya jangan pernah tinggalkan doa meminta selamat dari siksa kubur ya. Jangan pernah berhenti. Mungkin dari amal kita tidak bisa, tapi dari doa kita Allah kabulkan. Bukan melalui selamat melalui amal, tapi selamat melalui syafaatnya, perlindungannya Allah, syafaatnya baginda Nabi dan sebagainya ya. Syai'an pada sesuatu, anhu dari amsaluna, syai'an pada sesuatu, minal adabi dari siksa, nas'alu memohon siapa kita, siapa kami, Allah pada Allah, al-afiyata pada keselamatan.
Ya, semoga kita semuanya selamat dari adzabil qabri. Wa fil hadis, dan itu disebutkan di dalam satu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda anna Rasulullah ila akhirih, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasul, uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Uhiya, diberikan wahyu, siapa ilayya, saya, kata Nabi, saya mendapatkan wahyu, annakum, sesungguhnya kalian itu tuftanuna, difitnah, siapa kalian, artinya difitnah itu diberikan ujian, ya, diberikan hukuman lah kalau berbicara tentang kubur, karena di situ sudah tidak ada lagi hal lain kecuali apa yang menjadi konsekuensi dari setiap yang kita lakukan di dunia. Udah nggak bisa kabur soalnya kita. Ya, makanya fitnah di dalam kubur adalah ya siksa kubur itu. Ya, dengan berbagai macam bentuknya, besar kecilnya gitu. Anakum, sungguh kalian itu tuftanuna, di fitnah siapa kalian? Diberi fitnah siapa kalian fil kuburi, di dalam kuburan. Fayuta, maka didatangkan siapa hadukum, salah satu dari kalian, fi qabrihi, di dalam kuburannya ahad. Fayuqalu, maka dikatakan lahu, bagi ahad, ma ilmuka bihadzal rajul, ma bermula apa, ilmuka itu pengetahuan kamu, atau ma itu apa, ilmuka bermula, boleh begitu, dibolak-balik boleh. Bihadzal rajul, dengan inilah rajul. Kita akan diuji dengan pertanyaan, bagaimana keyakinan kamu tentang laki-laki ini? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentarmu tentang Nabi Muhammad? Fa'amal mu'minu, maka bermula orang mukmin itu, fayaqulu, maka berkata siapa mukmin. Jika memang orangnya mukmin, ya, orang yang meninggal itu adalah seorang mukmin, maka dia berkata, huwa, bermula, hadzal rajul, itu Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, nyatanya utusan Allah. Maka dia akan dengan tegas menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah, beliau adalah Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah. Ja'ana, datang siapa Nabi Muhammad kepada kita, di mana dia datang kepada kami, kepada kita manusia, bil bayyinati, dengan membawa keterangan penjelasan, bil bayyinati, dengan membawa penjelasan, keterangan, wal huda, dan petunjuk. Fa'ajabna, maka menjawab siapa kami, maksudnya memenuhi panggilan siapa kami, menerima siapa kami, wa ta'na, dan taat siapa kami. Mengucapkannya bagaimana? Berapa kali? Salah sama roti, dengan 3 kali. Maka orang mukmin dia akan dengan lantang menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda, fa'ajabna wa ata'na. Maka kami jawab dan kami taati. Fayuqalu, maka dikatakan lahu pada mukmin, ya, yang menjawab tadi, qad alimna, benar-benar sudah mengetahui siapa kami, annaka, sesungguhnya kamu itu tu'minu, beriman siapa kamu, bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami udah tahu kamu beriman. Fanam, ya, maka tidurlah solihan, dalam keadaan orang yang soleh. Fa'am wa amal munafiq, adapun bermula orang munafik, au qala, atau berkata siapa rawi, al murtabu, wa amal murtabu, orang yang ragu, ya. Fayaqulu, maka berkata siapa munafik, awil murtab, la adri, tapi kalau tidak, dia tidak beriman, maka dia tidak akan bisa menjawab walaupun dia hafalin di dunia, karena yang menjawab adalah apa yang sesuai dengan keyakinan dia. Dia nggak beriman di dunia, maka dia pun tidak akan bisa menjawab di dalam kubur, huwa Muhammadun Rasulullah, tidak bisa, ya. La adri, tidak tahu siapa saya, sami'tu, mendengar siapa saya, nasa, pada manusia, yaquluna, dalam keadaan berkata siapa, nasyai'an, pada sesuatu, fakultuhu, maka mengatakan siapa saya pada saya
mendengar katanya sih Nabi yang namanya Muhammad itu begini begini begini, maka ya menurut saya Nabi Muhammad ya begini begini sesuai dengan apa yang dia dengar dari manusia. Rawahu meriwayatkan pada hadis siapa muslimun imam muslim wal hadisu bermula beberapa hadis fidzalika di dalam masalah majaa fi busral mu'min fi qabri ya, ila akhirih, itu katsiratun banyak. Walhamdu bermula segala puji itulillahi bagi Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhannya alam semesta. Babuma bermula ini itu bab menerangkan perkara. Ja'a yang datang apa ma anal bahaima nyatanya sesungguhnya binatang itu tasma'u mendengar siapa bahaim adzabal qabri pada siksa kubur. Bab ini menjelaskan tentang binatang itu bisa mendengar siksa kubur. Wa anal mayyita dan sesungguhnya mayit itu yasma'u mendengar siapa mayit ma pada perkara yuqalu yang diucapkan apa ma. Termasuk menjelaskan tentang mayit itu mendengarkan setiap apa yang kita ucapkan. Ya kita ngomong apa mayit itu dengar. Masalahnya dia tidak bisa dia menjawab tapi kita tidak bisa mendengar. Rawa meriwayatkan siapa muslimun imam muslim annan nabiyya pada riwayat annan nabi. Annan nabiyya sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bainama di dalam satu waktu huwa bermula nabi itu fihaitin di dalam satu kebun li Bani Najari bagi atau milik kaum Bani Najar. Suatu saat Nabi itu pernah berjalan di sebuah kebun milik Bani Najar. Ala baghlatihi atas bigol ya, binatang bigolnya Nabi. Wananu bermula kami itu mahu bersama dengan Nabi. Ya, kita lagi jalan-jalan Nabi naik bigol idhadat tiba-tiba menyimpang apa baghlatihi. Tiba-tiba binatang yang ditunggangi oleh baginda Nabi itu menyamping. Ya tidak berjalan seharusnya ya. Bihi dengan membawa Nabi fakadat maka hampir-hampir apa baghlatihi itu tulqihi menjatuhkan apa baghlatihi pada Nabi sampai ya dia itu berontak sampai hampir saja menjatuhkan baginda Nabi. Wa idzan dan di dalam ketika hadat bihi fakadat tulqihi. Nah, tiba-tiba kuburun bermula beberapa kuburan. Ternyata di situ ada kuburan. Binatang tadi langsung berontak karena ternyata di situ ada kuburan. Faqala maka bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ya'rif ashab hadhil kubur, pada ucapan man ya'rif ashab hadhil kubur. Man bermula siapa itu ya'rif mengenal siapa man, tahu siapa man ashab hadil kuburi pada pemilik inilah kuburan. Siapa yang tahu kuburan siapa ini? Kata Nabi. Faqala maka berkata siapa rajulun satu orang laki-laki ana bermula saya tahu ya Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi famata maka di dalam kapan mata mati. Siapa haula'u itulah ashab di hadil kubur. Kapan mereka mati? Faqalu maka berkata siapa rajul wa ghairuhu ya. Jamak di sini. Maka berkata siapa ashab boleh mati siapa ashabu hadil kubur fil isyraqi di dalam masa zaman masih musyrik ya. Bil isyraqi di dalam masa musyrik. Faqala maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadil ummata sesungguhnya inilah umat itu tubtala ya, tubtala disiksa apa hadhil umat fi kuburiha di dalam kuburannya hadhil umat. Ini sekarang pemilik kuburan ini lagi pada disiksa. Dan kendaraan binatang yang menjadi kendaraan Nabi mendengar, makanya dia itu berontak
ya, falaula anta dafanu, jikalau tidak hendaknya saling mengubur siapa kalian, kalau bukan karena kalian nanti akan saling mengubur temannya, ya, la da'autus, maka sungguh akan berdoa siapa saya Allah pada Allah, ayyusmi'akum, pada hendaknya memperdengarkan siapa Allah pada kalian, min adzabil qabri, dari sisa kubur, alladzi asma'u, yang mendengar siapa saya pada adzabil qabri. Indah, sudah selesai apa marwah Muslim. Kalau tidak nanti kalian akan saling menguburkan, maka saya akan berdoa biar kalian tahu apa yang saya dengar, kata Nabi. Nah kalau begitu mereka tahu, nanti nggak akan ada yang orang yang mau nguburin temennya, karena mendengarkan siksa itu sangat mematikan. Ya, di bawah nanti akan ada penjelasan begitu, bahwa kita itu tidak mampu, kita tidak akan mampu mendengar suaranya orang yang disiksa. Nggak usah mendengar suara siksaannya, nggak usah mendengar siksaannya, bentuk hukumannya, bukan. Mendengarkan suara orang yang disiksa dikubur saja itu kita nggak mampu. Karena apa? Kita akan mati. Ya. Orang dipukulin di dunia, kesakitan, teriak-teriak, itu nggak ada seberapanya daripada suara teriakannya orang yang di alam kubur. Itu saja kita kadang-kadang udah, ya, nggak ada tetangga misalkan dibacok dan sebagainya teriak, kita aja udah nggak pingin lihat, nggak pingin denger gitu. Yang mana itu bisa jadi salah, bisa jadi berhenti, bisa jadi selesai. Gimana di alam kubur yang siksaan itu tidak berhenti, sakitnya juga berjuta-juta kali lipat daripada sakit yang ada di dunia ini. Wakana, dan ada siapa ba'dul arifin, sebagian orang arif itu yaqulu, berkata siapa ba'dul arifin, la yasma'u adzabal mauta, la yasma'u, tidak mendengar adzabal mauta, pada siksaan orang-orang mati, ilaman, kecuali orang ittasofa, yang memiliki sifat siapa man bikit manil israri, dengan bisa menyembunyikan rahasia. Orang yang bisa mendengar siksaan orang mati, ya, itu hanya orang-orang yang bisa menyimpan rahasia. Artinya kalau ingin bisa mendengar, ya harus jadi orang yang bisa kitmanis asrar. Kita harus bisa menyimpan rahasia orang. Kita cerita kepada orang, diceritain rahasia orang ke kita, berapa lama kita tahan? Ya, ntar ada orang lain cerita yang berkaitan dengan ada hubungannya sama rahasia kita, jebol juga. Jangan bilang-bilang, ya, bahasanya jangan bilang-bilang. Bilang itu namanya tetap membongkar rahasia, ya. Orang yang benar-benar bisa menyimpan rahasia harus simpan sendiri, apapun bagaimanapun, ya, sampai mati harus kita simpan. Faina kalbahaimi, seperti binatang. Binatang itu kenapa dia bisa mendengar? Karena mereka itu bukan berada atau tidak memiliki kemampuan untuk takbir, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang, kecuali dia pingin kawin gitu, ya. Kita kadang-kadang tahu ini, ya, ini kambingnya pingin kawin ini, ya, ini lapar nih. Tapi bukan sesuatu yang sir. Tapi kalau yang sir mereka tidak bisa mengungkapkan. Fainah, maka sesungguhnya bahaim itu laisat, tidak ada siapa bahaim itu min alimit takbir, dari orang yang mengetahui cara mengungkapkan. Nama dari perkara taro, yang melihat siapa bahaim. Mereka, karena mereka tidak memiliki pengetahuan untuk cara mengungkapkan dari setiap apa yang dia lihat. Wa amaman, adapun bermula orang yukhbiru, yang menceritakan siapa man anasa pada manusia, bima dengan perkara ro'a, yang melihat siapa man, fala yasma'u, maka tidak bisa mendengar siapa man syai'an pada sesuatu,
min dzalika dari itulah ma, ya, ma taro atau adzabal mauta. Adapun manusia, karena manusia memang kodratnya sulit untuk bisa menyimpan rahasia atau tidak mengungkapkan apa yang dia dengar, ya, susah bagi kita untuk menyimpan sesuatu yang kita, apalagi ketika itu adalah sesuatu hal yang memiliki nilai. Wah, ini mah informasi A1. Kalau kita nggak ngomong, ada orang lain yang mendengar dari lapis ketiga, dia udah berlagak paling tahu, padahal kitalah orang pertama yang tahu. Itu kita nggak akan lega kalau kita nggak ngomongin, gitu ya. Nggak mungkin dalam hati kita orang, ente mah dengar cuman dari saya nih, dari orangnya langsung, atau saya melihat langsung. Nggak bisa kita diam aja, biarin dia yang ngomong, biarin, nggak, susah, ya. Pasti kita, kamu mah denger, saya loh ngelihat. Nah, nggak mau kalah, karena kita itu manusia butuh validasi, ya, validasi untuk bahwa kita yang paling daripada yang lain. Amataro amama fama katama, maka tidak menyembunyikan siapa Allah Ta'ala dari kepada itulah adzabal mauta, ya, anil insi dari manusia wal jini dan jin illa li hikmatin, karena hikmah, ya, ilahiyatin yang tergolong ilahi, ya, kama sebagaimana keterangan semuanya. Kenapa Allah menyembunyikan itu semuanya dari kita adalah untuk hikmah. Coba kalau kita tahu gimana rasanya si A, si B, tetangga kita, ya, ternyata lagi disiksa, kita lihat hidup gimana nih, nggak nyaman ini hidup. Nggak ada orang akan tahu rasa nikmatnya kopi pahit, karena di matanya yang ada adalah siksaan. Nggak akan ada orang bisa menikmati gula, ya, karena tidak ada yang manis ternyata di alam kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ada rame orang ngaji itu, nggak akan sedikit orang beramal itu, nggak. Kalau beribadah semuanya, dunia tidak akan teratur, ya. Karena sudah terbukti zamannya iblis diberi amanah dunia tidak ada yang rawat, nggak ada yang bersih-bersih, nggak ada yang beternak, nggak ada yang menanam, karena semuanya beribadah. Itu zaman iblis, ya. Tapi manusia, Allah ciptakan manusia, makanya dunia ini makmur, karena ada yang soleh, ada yang durhaka, ya, ada penjahatnya, ada orang baiknya, seimbang, sehingga berjalan, ya, semuanya berjalan. Makmur, ada yang bisa kita nikmatin, ada, dan seterusnya. Kama sebagaimana keterangan asyara yang isyara ilahi kepada ma, apal hadis li ghalabatil khauf, karena serangan rasa takut, inda sama'i adzabil qabri, di dalam ketika mendengarkan siksa kubur, ya, karena tentu manusia akan dihantui, dihinggapi ketakutan yang dahsyat ketika mereka bisa mendengarkan satu kali saja siksa kubur. Waman, bermula orang itu, yutiku yang mampu, siapa man sima'a adzabillahi, pada mendengarkan siksa Allah, fil qabri, di dalam kuburan, min amsalina, dari semisal kita, fi hadhi dari, dalam inilah tempat di dunia ini, kok ada orang yang mampu mendengarkan, ma'adu'fina, beserta ketidakmampuan kita, kelemahan kita. Emang nggak ada, ya, ada orang yang, tapi kita tahunya bukan karena mendengarkan siksa, ya.
Waqad balagona, ya, masalah tentang cerita orang yang pernah mendengarkan siksa kubur. Waqad balagona, dan benar-benar sampai kepada kita anau sesungguhnya tingkah. Itu mata-mata siapa kholqun, manusia makhluk kasirun yang banyak min sima irodi, dari mendengar beledek apa lintar apa ya petir, yang mendengar petir al-qasifi yang sangat keras. Kita tahunya mereka mati karena mendengar petir yang beledek yang sangat dahsyat, yang sangat keras, padahal dia didengarkan tentang siksa kubur. Buktinya mereka sampai mati. Kalau hanya itu, hanya ro'du saja, ya, maka nggak akan sampai mati. Tapi kita tahunya ya ro'du al-qas, padahal itu suara adabillah. Wazala sama iradul qasifi wazalazili, wazalazili, dan beberapa gempa al-hailati yang dahsyat. Wahya bermula ar-ra'dil qasifi wazalazilil hailati, itu duna soihatil malaki, di bawah jeritan malaikat, di mana suara beledek itu sekenceng-kencengnya seakan selalu berada di bawah suaranya teriakan malaikat. Alal mayit, di atas mayit, biyakinin, dengan yakin. Padahal siksa kubur adalah salah satunya teriakan malaikat kepada seorang mayit. Wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam satu hadis, lau sami'a ahadukum durbatal malaki lil mayyiti bimaqami amin hadidin lamata. Lau sami'a, jikalau mendengar siapa ahadukum, salah satu dari kalian, durbatal malaki, pada pukulannya malaikat, jika salah satu di antara kita mendengar saja sekali saja durbatal malaikat, pada pukulan malaikat lil mayiti, bagi mayit, mendengarkan pukulan malaikat kepada mayit, bimaqamiha, dengan beberapa palu besi, ya, atau gada, min hadidin, dari besi, lama maka akan mati siapa ahad. Kalau sampai kita mendengar satu pukulan saja, pukulan malaikat dengan besi kepada seorang mayit, kita akan mati. Nah, selalu memohon siapa kita Allah pada Allah Ta'ala al-afiyat, pada keselamatan. Wa amma sima'ul mayiti, ya, wa amma sama'ul mayit, adapun bermula mendengarnya mayit. Wa amma sima'ul mayit, adapun bermula mendengarnya mayit, ma, pada perkara yuqalu, yang dikatakan apa ma. Dan sekarang membahas tentang mayit itu mendengarkan ucapan kita. Faqad rawa, maka benar-benar meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, anna Rasulullah, pada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waqafa, berdiri siapa Nabi, ala kutla badrin, ala kutla badrin, atas para mayitnya atau orang terbunuhnya perang Badar. Nabi pernah berdiri di hadapan mayit-mayit yang tergeletak pada saat perang Badar, di mana mayit itu minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Nabi berada di sebelah atau di tempat orang-orang musyrik yang meninggal tergeletak pada saat perang Badar. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ya fulan, wahai fulan, ya fulanu bani fulanin, wahai fulan putranya fulan, ya fulanu bani fulanin, wahai fulan putranya fulan, hal wajatum, apakah menemukan siapa kalian ma, pada perkara wa'ada, yang menjanji siapa Allah wa Rasulullah, dan utusannya Allah, apakah kalian sekarang menemukan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, hakon, pada kebenaran. Fa ini, maka sesungguhnya saya, kata Nabi, itu wajatu, menemukan siapa saya ma, pada perkara wa'adan, yang menjadi pada saya siapa Rabbi, Tuhan saya, hakon, pada kebenaran. Apa? Yakni mim ma'rifati masari'ihim, yaitu dari menegaskan siapa Nabi, mim ma'rifati masari'ihim, dari mengetahui terbunuhnya musyrikin, ya, atau kutla badrin. Allah
menjanjikan kepada Nabi untuk maju perang meskipun jumlah Nabi bersama dengan para sahabat cuma 313 melawan 1000 orang. Tentu ada kegentaran di hati para sahabat, ada ketakutan di hati Nabi, tapi Allah menjanji kepada Nabi, maju kamu akan menang. Akhirnya Nabi maju, ternyata benar. Nabi memenangkan peperangan meskipun musuhnya sejumlah 1000, beliau cuma 313. Nah, saat itulah di hadapan orang kafir Nabi memamerkan kebenaran, ya, kepada mereka. Sudah mayit, sudah meninggal, sudah mati, meninggal, sudah modar, kan orang musyrik, ya, mampus dah, kurang-kurangan ya. Mereka sudah mampus begitu. Nabi mengatakan kepada mereka, udah mampus, sudah nggak ada nyawanya. Sekarang kamu tahu kan kebenaran apa yang saya sampaikan. Sebagaimana saya tahu, saya yakin dengan janji Allah yang datang kepada saya. Faqala, maka berkata siapa Umar radhiyallahu anhu pada Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, dalam keadaan bagaimana, tukallimu, mengajak bicara tuan ajsad dan pada beberapa jasad. Kenapa, bagaimana kok Tuhan bisa ngajak bicara kepada jasad, la arwaha, yang tidak ada ruh itu tetap fiha, di dalam ajsad. Mereka udah nggak ada ruhnya, tapi kok malah kau ajak bicara. Qala, bersabda siapa Nabi, ma antum, tidak ada bermula kalian itu bi asma'a, mendengarkan, lima, pada perkara. Aku yang berkata, mengucapkan siapa saya, minhum, dari musyrikin. Wa anam, selain sesungguhnya musyrikin itu la yastati'una, tidak mampu siapa musyrikin atau siapa kutla Badr, sebaiknya kutla Badr. Wa anam, kecuali atau selain sesungguhnya kutla Badr itu la yastati'una, tidak mampu siapa kutla Badr, ayarutu, pada hendaknya menjawab siapa kutla Badr, alaikum, atas kalian, syai'an, pada sesuatu. Ya, mereka mendengar, mereka berkata, saya mendengar, tapi kalian tidak mendengar. Suma amara, kemudian memerintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihim, pada kutla Badr, fasuhibu, maka diseret siapa kutla Badr, faulqu, maka dilempar siapa kutla Badr, fi qalibin, di dalam sumur, fi qalibi Badrin, di dalam sumur tanah Badar. Akhirnya Nabi memerintahkan mereka untuk dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu sumur di tanah Badar. Wa fi hadisin, di dalam satu hadis, sahahahu, yang menilai sahih pada hadis siapa Abdul Haq, yang Abdul Haq marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu, ma min ahadin, tidak ada bermula seorang, yamuru, yang lewat siapa ahad, biqabri akhihi, dengan kuburannya saudaranya ahad. Tidaklah seseorang dari manusia itu melewati kuburan saudaranya al mukmini, yang mukmin, karena yang ada siapa ahad itu ya'rifuhu, mengenal siapa ahad pada mukmin, akhihil mukmin, bidari dunia, di dalam dunia, fayusallimu, maka menyampaikan salam siapa ahad. Kita melewati kuburan orang yang kita kenal, kemudian kita mengucapkan salam alaihi, atas akhihil mukmin, illa arafau, kecuali mengenal siapa akhihil mukmin pada ahad. Dia tahu, ya, orang yang di kuburan yang kita kenal, dia akan tahu siapa yang menyampaikan salam, dia akan mendengar apa yang kita sampaikan. Waradda, dan membalas siapa akhihil mukmin alaihi, atas akhihi, atas ahad, assalamu, pada salam. Orang yang di dalam kubur menjawab salam kita. Kalau berkata siapa Imam Al-Qurtubi rahimahu, semoga merahmati pada Imam Qurtubi, siapa Allah, amma qaulu ta'ala, adapun bermula firman Allah Ta'ala, innaka latusmi'ul mauta, innaka, semuanya kamu itu latusmi'u, tidak memberikan pendengaran, tidak bisa membuat mendengar siapa kamu al-mauta, pada mayit. Adapun dalil Al-Quran innaka latusmi'ul mauta, ya, kita seolah-olah mengisyaratkan omongan kita apapun mayit itu tidak bisa mendengar. Wa qauluhu, ya, wa qauluhu, dan firman Allah, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, wa ma anta, dan tidak ada bermula kamu itu bimusmi'in, orang yang bisa membuat mendengar,
man pada orang fil kubur yang terdalam di dalam kubur. Dua-dua ayat ini memiliki makna yang sama. Famahmulun, maka itu diarahkan ala anna dzalika, atas sesungguhnya itulah qauluhu ta'ala, itu fi ba'dil aqad, di dalam sebagian waktu. Tidak setiap waktu, tapi ada waktu, ada saatnya, ya. Ahli kubur itu tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan. Duna ba'din, bukan waktu yang lain. Kalau berkata siapa ba'dum, sebagian ulama, fi ba'dil ashkhasi, di dalam sebagian manusia. Ada yang mengatakan bahwa bukan waktu, tapi tentang di antara manusia ada yang Allah buat mereka nggak mendengarkan ucapan kami. Duna ba'din, bukan sebagian yang lain. Jam'an, karena mengumpulkan bainal ayati, di dalam antara beberapa ayat, wal akhbari, dan beberapa kalam khobar. Ya, karena pendapat-pendapat tadi didasarkan kepada banyak ayat-ayat lain yang menyatakan mereka mendengar. Nah, itulah yang makanya kita kalau belajar dari Al-Quran jangan langsung berani mengambil hukum, ya, karena bisa jadi satu ayat mengeluarkan hukum ini, di ayat lain mengeluarkan hukum yang berbeda. Semuanya harus tapi semuanya harus dipakai. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan apa namanya? Dengan ilmu, ada ilmunya, cara mengumpulkan antara dua ayat yang berseberangan. Itu ada di dalam ilmu usul, ya. Fa'ulima, maka diketahui anna adzabal qabri, apa anna adzabal qabri, sesungguhnya siksa kubur itu amun, merata, fi haqqil kafiri, di dalam haknya orang kafir, wal munafiki, dan orang munafik, wal mukmini, dan mukmin. Maka siksa kubur itu bisa jadi diterima oleh orang kafir, udah pasti, wal munafik, orang munafik, bahkan orang mukmin juga bisa merasakan siksa kubur. Wal asi, dan orang yang ahli maksiat, nas'alu, memohon siapa kita Allah pada Allah, al-afwah, pada pengampunan, wal afiyata, dan pada keselamatan. Amin. Ya, semoga engkau mengabulkan doa kami. Walhamdu, bermula segala puji lillahi, milik Allah Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan alam semesta. Li salamatina wa li salamati ahli baitina wa li salamati dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sanatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa lidhabil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna min ahli sa'adah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin waj'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم